Shalom Ibu Buni dan teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin melaporkan hasil proyek sosial yang telah kami laksanakan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Angelina Putri Salmita dengan NIM 2308 1030 1059. Saya Desi Yohana Tamba dengan NIM 2308 1030 1135. Saya Niki Mevlor Suguru Ginting dengan NIM 230903 101003. Saya Halita Salonika dengan NIM 2308 1030 1034. Saya Gracia Rinola Beru Sembiring dengan NIM 2308 1030 1067. Saya Krisna Sareta dengan NIM 2301 1020 1022. Tema yang kami ambil sebagai proyek sosial dari kelompok kami adalah hidup dalam kasih berbagi berkat dengan sesama. Proyek sosial ini kami laksanakan di jalan sekitar area kampus dengan target 3 orang. Adapun latar belakang kami mengambil tema hidup dalam kasih berbagi berkat dengan sesama adalah karena kita manusia hidup saling berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Salah satunya adalah dengan saling berbagi. Orang yang suka berbagi dengan sukacita dan sukarela akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban seperti itulah yang berkenan kepada Allah. Berbagi akan membuat kita bahagia, seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dikatakan, lebih berbahagia memberikan daripada menerima. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan membuat mereka bahagia, kita pun akan merasa bahagia. Kami dari kelompok 5 akan memberikan sembako. Jadi tujuannya dari memberikan sembako ini adalah sembako merupakan kebutuhan pokok. Isi dari sembako tersebut adalah 2,5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan setengah kilogram telur. Di Kaliurang. Iya. Anak dengan istri dan anak. Iya. Anaknya berapa, Bapak? 3 Sekolah semua? semua. Ini pikirannya ya, Kak. Jangan pikirannya. Tapi bapaknya udah berapa lama? Itu dari Umur kita 5. ketika 5 itu nggak ngerti bahasa Jawa. Kita tahu. Oh, Iya. sudah 3 tahun ngayuh Iya. sepeda. Mendapatkan sehari-hari. Selain ngayuh sepeda, Bapak ada pekerjaan lain, Pak? Oh, berarti memang benar-benar ya. Kalau keluarga, Pak, berarti anak ada berapa orang? 3 orang anaknya. Pendapatannya per hari? Berapa? Kadang-kadang ngomong, kadang enggak. Kenapa, Pak? Kadang ngomong, kadang enggak. Ya, Pak. Tapi semoga bisa membantu ya, Pak. Jangan tinggalkan ini. Semangat sekali ya, Pak. Terima kasih. Pak Patpat adalah seorang pengayuh becak dengan usia 70 tahun. Pak Patpat hanya berpenghasilan dari becak saja. Pendapatan Pak Patpat sehari hanya 10-20 ribu saja. Pak Patpat tinggal bersama istri dan 2 anaknya yang tidak menempuh pendidikan. Istri Pak Patpat bekerja sebagai ART di rumah orang lain. Bahkan Pak Pat bisa tidak berpenghasilan dalam 1 hari. Ya, nama Bapak. Ada di sudah Bapak. Kalau boleh tahu anak Bapak Bapak. Anak Bapak berapa itu, Pak? Yang paling tua, Pak? Dari keluarga. Oh, yang nomor 2? Keluarga. Istri Bapak kerjaannya apa, Pak? Zamani. Apa, Pak? Zamani. Kecil. Oh. Orang Isabel. Oh, iya. Pemerintah. Iya, rumahnya, Pak. Dari Sukoram. Sukurambe. Iya.
Dari proyek sosial ini, saya mendapat banyak sekali pembelajaran yang berharga setelah mendengar cerita-cerita dari sesama kita, yaitu untuk tidak menyerah atas situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan terlalu banyak mengeluh, melainkan lakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik atas setiap masalah atau problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah kalau pertolongan Tuhan itu ada, berkat Tuhan itu ada, dan kita tidak akan pernah dibiarkan berkekurangan ketika kita sudah berusaha dan berdoa. Saya dapat menerima pelajaran dari orang-orang yang telah kami bantu, yaitu bahwa apapun pekerjaannya kita harus berusaha dengan giat dan keras agar Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Melalui proyek sosial ini, saya merasakan pelajaran yang mendalam. Momen ketika kami berbagi dan melihat senyum mereka yang menerima, membuat saya sadar bahwa tindakan kecil yang kami lakukan dapat memberikan dampak besar pada kehidupan orang lain. Melalui berbagi ini juga saya belajar untuk lebih peka dengan lingkungan dan menjauhkan diri dari sifat egois. Saya juga merenungkan bahwa berbagi bukan hanya memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian. Ketika memberi, saya merasa iman saya dikuatkan dan hubungan saya dengan Tuhan semakin erat. Ini adalah kesempatan untuk mempraktikkan iman saya secara nyata. Oleh karena itu, diharapkan kita semua dapat lebih peka lagi dengan sekitar kita, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan yang harus digunakan untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan sesama. Melalui proyek sosial ini, saya dapat pelajaran yang sangat berharga bahwasanya masih banyak orang yang berkekurangan tetapi tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Mereka juga bahkan ada yang menyekolahkan anaknya sampai tamat dan juga mereka berpegang pada kerendahan hati, kebaikan dan juga penuh semangat. Dari bakti sosial ini, saya juga mendapat pelajarannya bahwasanya rezeki kita itu bukan hanyalah hak kita sendiri, melainkan kita harus berbagi atau menyebar kebaikan seperti yang kami lakukan ini tadi. Dari proyek sosial yang kami lakukan, saya mendapat pembelajaran yang berharga bahwa berbagi dengan sesama tidak pernah mengurangi apa yang kita punya, melainkan meningkatkan rasa empati, pemahaman tentang kondisi orang lain, rendah hati, serta penuh kasih sayang. Berbagi adalah cerminan dari pengikut Kristus, sehingga sebagai orang Kristen, seharusnya kita mencerminkan kehidupan yang saling mengasihi dan berbagi antar umat beragama. Melalui proyek sosial yang sudah kami lakukan, saya dapat mengambil pelajaran untuk tetap semangat dan bertekun dalam menjalani hari-hari. Sama seperti Bapak tukang becak yang menjadi sasaran kami, yang tetap bertekun dalam bekerja, walaupun kadang tidak mendapatkan pendapatan yang tetap atau kadang juga tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Nah, dari sini kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Hal itu dapat kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Mari belajar untuk memberi dan memberkati orang lain melalui berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita.